Halo, perkenalkan nama saya Nida Zulantini Samadara, nomor absen 24 dari kelas 9. Di sini saya ingin mempraktekkan fisika tentang penerapan hukum Archimedes. Tujuannya untuk menentukan peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung pada telur. Di sini sudah ada alat dan bahannya. Yang pertama, alatnya kan bisa pakai gelas aqua yang transparan, tapi kalau kalian nggak ada kalian bisa cari toples yang transparan juga, tapi yang terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Terus kalian bisa pakai 2 buah gelas atau toples yang transparan. Ada sendok, kita di sini dibuat ngaduk. Dan di sini bahannya sudah ada air. Nanti pada saat ditaruh dalam toplesnya kita harus menggunakan kurang lebih 400 ml. Nanti kita udah diukur ya di sini ada 400 ml. Dan telur 2 buah, 2 butir. Ada garam ya. Ntar garamnya nanti kita taruh di toples campur. Terus ada gula. Gulanya gula pasir ya. Nah, sekarang untuk cara kerjanya, yang pertama kita siapkan dulu gelas transparan atau toplesnya, dan masukkan sebenarnya langsung aja kita taruh airnya sebanyak 400 ml ya, 400 ml. Sebentar tuh buat ya. 400 ml, bisa lebih sih sebenarnya, nggak harus 400 ml juga, nggak harus 400 ml. Jadi sebenarnya mau 400 ml atau berapa mili terserah sih. Yang penting habisin aja langsung. Terus kita masukin telurnya. Yang pasti kalau telurnya dimasukin pasti tenggelam. Itu tandanya telurnya bagus kalau tenggelam. Oke. Dan di sini kita akan memasukkan garam. Percobaan yang pertama kita masukin garam dulu. Kita tes dulu 1 sendok, apakah 1 sendok garam ini telurnya terapung atau dia melayang atau dia tetap tenggelam. Masukkan telur 1 sendok. Di sini masih dia garamnya. Pada saat kita masukkan garam 1 sendok, telurnya masih tenggelam ya, masih tenggelam. Oke, sekarang yang sendok yang kedua. Oke, pada saat memasukkan sendok yang kedua, sendok yang kedua, telurnya masih tetap tenggelam, berarti sendok yang pertama dan sendok yang kedua telurnya masih tetap tenggelam. Sekarang sendok yang ketiga. Pada saat aku lihat ini tuh dia kayak agak sedikit naik ya, tapi bisa dibilang tenggelam melayang sih. Jadi
karena dia juga menyentuh permukaannya, jadi mungkin bisa dibilang ini tenggelam ya. Jadi pada saat taruh garam yang sendok yang ketiga itu tetap tenggelam. Oke, coba kita taruh sendok yang keempat. Ya teman-teman, di sini pada saat taruh di sendok keempat garamnya ternyata dia tuh melayang. Dia melayang. Ya walaupun cuma sedikit tapi dia tetap melayang. Jadi hasil pengamatan di sini yang pertama untuk percobaan garam itu ternyata sendok pertama hingga sendok ketiga itu dia tetap tenggelam, tapi pada saat sendok keempat dia agak sedikit melayang. Sekarang kita akan coba yang terakhir. Kita akan coba untuk yang percobaan yang kedua. Di sini kita akan pakai gula. Guys, sendok yang kedua dia tetap tenggelam. Sekarang sendok yang sendok yang pertama tetap tenggelam. Sekarang sendok yang kedua. Sendok yang kedua dia tetap tenggelam. Sekarang sendok yang ketiga. Sendok ketiga dia agak sedikit melayang, masih agak sedikit melayang. Berarti pada saat sendok ketiga dia melayang, walaupun cuma sedikit. Sekarang terakhir kita coba yang keempat. Yang sendok keempat juga dia agak sedikit melayang. Jadi di sini teman-teman, untuk yang garam pada saat taruh sendok pertama hingga ketiga itu dia tetap tenggelam. Jadi pada saat di keempat dia agak sedikit melayang. Dan yang ini untuk untuk percobaan yang kedua yang gula pasir itu percobaan pertama, dan yang kedua itu dia tetap tenggelam. Tapi untuk percobaan yang untuk yang sendok ketiga dan keempat dia melayang sedikit. Jadi di sini tidak ada yang terapung ya. Jadi sekian presentasi saya dari penerapan hukum Archimedes. Semoga bermanfaat. Terima kasih.